Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Zainal ya. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya Bu, dengan saya Zainal. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Bu, sehat. Ya, sehat ya Pak ya. Sebelumnya, Ya, kan Pak, saya Nimas. Saya pemimpin kemasyarakatan dari Bapas Bogor. Mungkin sebelumnya Bapak sudah tahu ataupun belum tahu, jadi saya informasikan di awal ya Pak ya. Jadi kedatangan saya hari ini adalah untuk melakukan penelitian kemasyarakatan kepada Bapak. Jadi Bapak ini sebelumnya diusulkan program pembebasan bersyarat, Pak. Mungkin Bapak sudah tahu? oh ya. Sempat dengar sih Bu, tapi saya nggak tahu kejelasannya. Oh, begitu. Jadi begini, Pak. Bapak diusulkan program pembebasan bersyarat, namun sebelum itu harus dilaksanakan litmas terlebih dahulu oleh TK Bapas, yaitu saya pada hari ini. Begitu ya, Pak ya. Jadi, Oh ya, baik. Jadi untuk kedepannya mohon ketika saya menanyakan hal-hal, beberapa hal lah itu mohon dijawab untuk sejujur-jujurnya begitu ya, Pak ya. baik Bu, baik. Oke, baik. Sebelum memasuki pertanyaan pertama, saya ingin tanya dulu nih Pak, sekaligus cross-check Pak. Untuk tempat Ya tanggal Bu, lahir mungkin bisa disebutkan Pak Zainal. saya lahir di Jakarta Bu, tanggal 5 Agustus 1987. Oh, 1987 ya Pak ya. Untuk Iya Bu, keluarga, mungkin orang tua Pak, hingga saat ini masih ada mungkin. Alhamdulillah orang tua saya masih ada Bu. Oh, Namanya Pak Jeffrey dan Bu Tuti. oh iya Pak Jeffrey dan Bu Tuti ya. Keluarganya Ya, sehat Pak? Orang tua maksud saya di sini masih sehat sampai sekarang? masih Bu, semuanya sehat. Oke, baik. Izin Mbak ya, terkait dengan riwayat pernikahan Bapak nih sebelumnya, Bapak sudah menikah ya? Iya Bu, saya sudah menikah. Bisa diceritakan Pak, sejak kapan, mungkin tahun berapa Bapak menikah? Saya itu nikah sekitar tahun 2017 Bu, Hmm. dengan istri saya yang kebetulan tetangga. Oh, begitu, 2017. Apakah sudah dikaruniai anak Pak? Kalau anak kandung belum rezeki Bu. Selama ini saya itu ngurusin anak saudara saya. Itu kan dia nggak ada yang ngasuh, akhirnya dititipin ke saya. Ya bisa dibilang saya jadiin anak angkat lah. Oh, begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya ada rezeki ya Pak ya. Kemudian, Amin, amin. oh ya. Kemudian terkait dengan, kan orang tua masih sehat ya Pak ya, Alhamdulillah. Untuk hubungan Ya. jadi sampai sekarang, sejak Bapak sebelum masuk lapas sampai sekarang masuk lapas, hubungannya baik, mungkin bisa diceritakan atau bagaimana? Ada yang berubah gitu? Alhamdulillah baik sih Bu, tapi ya saya tahu pasti orang tua saya kecewa itu, ya itu memang salah saya, tapi baik sampai sekarang masih suka besuk saya juga sama istri. Oh gitu, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Bapak ini berapa bersaudara ya Pak ya? Saya ini 5 bersaudara Bu. Oh banyak ya Pak ya. Kalau boleh tahu, Bapak anak Iya, apa dari 5 bersaudara? saya itu sebenarnya anak kedua, tapi dulu pas anak pertama itu kata orang tua saya ada yang meninggal, jadinya saya anak pertama. Oh begitu, jadi sekarang anak pertama ya Pak ya? Kalau Iya, saya hubungan anak pertama. saudara-saudara Bapak hingga saat ini bagaimana Pak? Mungkin dari kecil hingga saat ini bisa diceritakan hubungannya dengan saudara? Iya, kebetulan kan usia kita tuh nggak terlalu jauh ya Bu. Mm-mm. Tuh, jadi bisa dibilang teman main saya ya adik-adik saya ini ya walaupun sering nakal-nakal kan Oh, wajar ya Bu. Tapi ya belum pernah ada konflik yang sampai besar gitu Bu. Mereka juga sering apa telepon saya Bu lewat wartel, wartel lapas Bu. oh begitu. Alhamdulillah ya Pak. Berarti kalau memang hubungannya baik. Ini saya ada, Ya, ya, ada dokumen Bapak nih. Bapak ijazahnya SMP ya Pak ya? maaf Bu.
Saya SMK, Bu. Oh, SMK, ijazahnya SMK ya, itu tamat, Pak? Atau Kalau nah, mungkin karena itu pendidikan terakhir, Bu, makanya tulis SMP. Tapi sebenarnya saya tuh SMK tapi nggak tamat, Bu, sampai kelas 3 padahal. oh begitu. Jadi Bapak Iya, ini ijazah terakhirnya SMP, tapi memang sudah menjalani SMK ya, Pak ya, cuman nggak tamat. Terakhir kelas 3 begitu ya? iya, betul. Oh, begitu. Iya, Kalau betul. bisa dijelaskan, Pak, Bapak ini dulu sekolah dari mungkin dari SD itu sampai SMK di mana begitu? Iya, kalau SD-nya sih nggak terlalu jauh, Bu. SD kampung dekat rumah. Saya Oh, lupa namanya, kayaknya sekarang udah tutup deh SD-nya itu karena nggak terlalu banyak siswa, tapi saya lulus, Bu, sampai kelas 6. Terus SMP-nya juga nggak jauh dari rumah saya, paling sekitaran 2 kilo, namanya SMP Pelita Hati Bogor. hmm. Saya tamat juga, Alhamdulillah. Lah baru pindah ke SMK-nya itu, eh, saya sebenarnya bisa sampai kelas 3 waktu itu, Bu, tapi saya harus berhenti sekolah, Bu, Oh, kalau di boleh tahu, SMK Tanjung Harapan. oh iya, kalau boleh tahu alasannya berhenti itu kenapa, Pak? Alasan gimana ya, Bu? Sebenarnya saya juga eh, sedih juga kalau ingat momen ini, Bu. Sebenarnya saya tuh berharap banget bisa lulus SMK karena kebetulan jurusannya juga sesuai dengan yang saya pengen nih gitu, Bu, otomotif. Tapi karena waktu itu orang tua saya kan sebagai buruh harian lepas dan ibu saya juga ibu rumah tangga, jadi pendapatannya itu nggak tentu. Selain itu juga kan adik saya juga butuh apa itu, Bu, biaya ya. Ya akhirnya mau nggak mau saya keluar, Bu. Oh, jadi karena alasan ekonomi ya, Pak ya, akhirnya memutuskan untuk Betul. di sekolah. Oke, Iya, padahal betul. sayang sekali ya, Pak ya, karena itu sudah kelas 3 SMK ya. Iya, Bu. Sayang sekali. Baik. Lalu untuk waktu Bapak semasa di sekolah nih, kira-kira mungkin bisa diceritakan atau digambarkan lah Bapak ini punya banyak teman kah atau bagaimana Pak selama masa sekolah? Sebenarnya kalau masa sekolah ya, Bu, teman saya itu banyak. Waktu SD kan juga SD-nya nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi teman sekolah saya itu sebenarnya juga teman kampung. Terus SMP-nya juga, ya itu loh, Bu, yang biasanya SD di situ, terus SMP-nya juga ikut-ikutan ke situ. Jadi ya teman saya banyak-banyak aja, Bu, sebenarnya. Di Hmm, lingkungan juga saya banyak teman. Di mana-mana saya banyak teman. oke, baik. Berarti Bapak ini kalau bisa saya bilang mudah bergaul ya Pak ya? Betul, Bu. Mm-mm. Saya sih kayaknya sama siapa aja kenal, Bu. Oh, begitu. Iya. Iya. Lalu dengan banyaknya teman itu ada pengaruh nggak ke Bapak? Mungkin ada pengaruh buruk atau pengaruh baik itu bisa diceritakan? Oh iya, saya boleh tanya Ya, Bapak gimana, yang Bu? konsumsi alkohol maupun merokok sebelumnya? Pernah sih, Bu. Kalau alkohol, dulu waktu SMK tuh yang saya bilang lagi banter-banternya. Hmm. Kalau rokok itu mulai belajar itu sebenarnya SMP, Bu. Tapi saya sering itu waktu SMP ya, karena bisa dibilang saya frustasi itu, Bu. Pelarian saya minum sama teman merokok juga. Oke, baik. Berarti, Tapi sampai sekarang sih masih ngerokok, Bu, sebenarnya. oh begitu ya. Berarti untuk merokok awalnya itu sejak SMP sudah merokok, dan untuk alkohol mulai sering-seringnya nih ini alkohol sejak SMK ya. Hmm. Itu Ya, awalnya dari mana Bapak bisa tahu rokok dan alkohol itu? eh, awal mula itu sebenarnya selain dari teman juga dari kakak tingkat, Bu. Karena saking banyaknya teman saya kan, jadi itu malah teman saya tuh nggak cuma yang seumuran, yang angkatan saya juga gitu. Oh, Terus hubungannya itu ya masih sering main bareng kayak gitu, Bu. Ya solid lah gitu, Bu. oh iya. Berarti memang karena ajakan teman ya. Ya, bisa dibilang gitu, Bu. Baik. Kemudian untuk narkotika sendiri, Pak, karena Bapak Ya, kasusnya narkotika ya. ya, betul.
awalnya bisa tahu narkotika itu dari siapa, Pak? Kalau bisa dijelaskan mungkin ke saya. Sebenarnya waktu saya SMK itu udah mulai dengar sih Bu, karena ada teman yang pakai. Tapi waktu itu kan saya sering dinasihatin juga nih sama orang tua gitu, kalau narkotika jangan kayak gitu. Kalau rokok kan emang susah ya Bu. Tapi waktu saya kerja tuh saya nggak bisa kontrol gitu Bu. Saya Oh, saya tuh kayak ada keinginan untuk beli terus saya jual lagi gitu Bu, karena kok saya lihat teman saya tuh lumayan gitu. Awalnya saya lihat temen. oh begitu. Tapi Bapak untuk narkotika ini juga memakai ya? Atau hanya menjual? Saya pakai juga Bu. Oh gitu. Untuk makainya memang sejak SMK atau juga sejak. Sejak kerja Bu. Oh, berarti memang dimulai entah memakai dan juga menjual kembali itu sejak bekerja ya? Iya. Oke, baik. Tadi kan sempat dibilang karena lumayan nih penghasilannya. Memang itu alasannya kah akhirnya Bapak ini masuk ke dunia narkotika gitu? Ya, sebenarnya kalau dari awal-awalnya tuh coba-coba Bu, niatnya tuh kayak gimana sih, kayak gitu bahaya nggak sih? Kayak ada rasa tertantang nih, kira-kira saya dapat penghasilan berapa? Ya namanya juga butuh ya Bu ya. Saya nggak mau mungkiri kalau saya kan kerja jadi penjaga villa Bu, sama ojol juga itu pendapatannya nggak nentu Bu. Apalagi pas pandemi itu Bu, wah saya kesusahan sekali. Mm-mm. Artinya saya kayak hampir putus asa gitu terus cari jalan lain Bu. Oh, begitu ya. Jadi jika saya bisa ulangi, Bapak ini apa terlibat di dunia narkotika memang alasan utamanya karena ekonomi, ingin menambah Betul, penghasilan ya. Apalagi betul. iya, apalagi Bapak sudah menikah dan Ya, saya dengar juga pekerjaannya penjaga villa dan juga ojol ya Pak ya. betul Bu. Mm. Apakah penghasilan dari penjaga villa dan ojol itu kurang Bu? Kurang Pak untuk mencukupi kebutuhan itu akhirnya sampai terjun jual-jual narkoba gitu. Ya, kalau untuk kebutuhan saya dan keluarga kecil saya Bu, kan anak saya juga satu, tapi kan kebetulan dia masih kecil. Nah, anak kecil itu kan banyak banget tuh Bu perintilannya, kebutuhannya dia. Nah, selain itu, saya tuh juga apa kasihan gitu sama orang tua saya kan juga udah tua, masa saya membiarin mereka kerja, terus adik saya juga masih ada tuh yang paling bungsu masih sekolah. Jadinya saya niatnya tuh pengen bantu gitu, tapi salah Bu caranya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ya Pak ya. Semua dijawab Iya dengan Bu, baik dan saya harap ke depannya Bapak dapat diusulkan program kebebasan bersyarat. Begitu. amin, amin. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab dengan baik. Terima kasih. Ya, semoga Ya Bu, baik. Semoga ke depannya Bapak dapat berkumpul dengan keluarga lagi ya Pak ya. Dan amin. Mohon bantuannya Bu. dan saya berharap tidak diulangi lagi ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baik. Mungkin sekian Pak Zainal. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.